Saya baru siarkan langsung, lagi loading. Udah ada ya. Assalamualaikum Pak Edi. Sebentar, ini kok jadi kacau gini nih. Ada. Tapi kok nggak muncul di Facebooknya ya? Tapi muncul di ini sih. Tapi saya bukanya dari sini. Pinjam mas. Baik, ada kan device-nya Pak Edi ya di Facebook? Ada, muncul ya. Muncul ya? Ya, baik Pak Edi, saya ngelihat Facebook, maksudnya saya nggak bisa lihat Facebook dari sini nih. Saya langsung dari Zoom. Assalamualaikum Pak Edi, aduh luar biasa sekali ya. Hari ini saya bisa ketemu Pak Edi di share streaming live di Facebook Rumah Detok AN Laresa. Terima kasih buat teman-teman bagi yang menyimak Facebook Rumah Detok AN Laresa. Ini persembahan saya dari Rumah Detok AN Laresa bagaimana untuk membantu masyarakat Sukabumi khususnya dan masyarakat nasional, karena sekarang saatnya pandemi ini sangat luar biasa sekali. Ada hikmah untuk kita belajar walaupun jarak jauh ya, walaupun sekarang kita tidak bisa ketemu secara offline, tapi dengan pandemi ini dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa sharing dan bertatap muka. Dan Rumah Detok AN Laresa ini sedang mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar. Dan ini penggantian dari kemarin saya di Radio NBS. Sekarang alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID-19 ini bisa kita sharingkan lewat Facebook, dan luar biasa sekali teman-teman Rumah Detok AN Laresa. Dulu kemarin saya selalu mengatakan tentang terapi EFT gitu kan, dan mungkin masih banyak yang bingung sebenarnya apa sih terapi EFT dan kenapa sih saya selalu menggembar-gemborkan dengan teknik terapi EFT ini. Kenapa saya suka menggembar-gemborkan terapi EFT ini? Karena memang sangat mudah sekali melakukan teknik terapi EFT ini, dan intinya kesehatan itu bukan hanya bukan hanya diawali dengan masuk angin atau misalnya salah tidur atau misalnya banyak hal, bukan hanya seperti gitu, tapi ada sesuatu faktor yang kita tidak tahu, yang kalau dirunut itu bisa menyebabkan tubuh kita menderita dan akhirnya berpengaruh juga pada kehidupan yang lain. Nah, saat ini, pagi ini teman-teman, terima kasih saya sudah mengundang pakarnya, masternya dari terapi EFT ini, dan beliau juga guru saya yang membantu saya dalam dalam kehidupan saya kemarin. Saya telah mengundang master terapi EFT, guru saya Bapak Edi Iskandar. Selamat pagi Pak Edi, terima kasih sudah mau hadir. Saya undang untuk untuk kita sharing ya. Kita sharing, kita mengungkapkan apa sih sebenarnya terapi EFT, karena selama ini kan orang tahu, saya selalu mengatakan bahwa terapi EFT gitu kan. Nah, daripada saya selalu membicarakan terapi EFT ini terus, sok mangga Pak Edi, sih sebenarnya tuh terapi EFT itu apa sih Pak Edi, gitu loh. Terus sebentar ya, saya bikin beberapa list. Apa sih sebenarnya mendasari teknik terapi EFT ini?
yang sebagai salah satu tools ya atau alat dalam perbaikan kesehatan, dan pastinya ini juga menunjang kehidupan ke depan. Tapi sebenarnya apa sih yang mendasari untuk teknik terapi ini, Pak Edi? Mangga silakan dipaparkan, Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lea. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara EFT, apalagi tadi Dr. Lea hubungkan dengan kondisi COVID, ini memang sebenarnya satu ilmu yang menurut saya sangat mudah dan efektif untuk digunakan. Karena kondisi COVID ini kan ada dua hal ya yang membuat masyarakat itu cemas. Yang pertama itu dikabarkan bahwa dengan COVID ini seolah-olah ya penyakit ini penyebab kematian ya. Yang kedua, karena beritanya seperti itu dan ditayangkan tiap hari, banyak orang yang cemas ya. Nah, cemas inilah nanti yang ada hubungannya dengan EFT. Karena dari kecemasan itu nanti yang akan sekali yang imun sistem dia, bahkan ketika orang cemas, imunitasnya tidak bekerja positif ya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan yang pertama itu bahwa karena COVID menyebabkan kematian, saya sendiri dalam kajian yang saya baca itu saya 100% tidak setuju ya. Karena virus COVID itu bukan saya menyepelekan, tapi sebenarnya tidak juga lebih dahsyat dari virus burung ataupun influenza ya. Namun masyarakat sekarang khawatir karena belum ketemu apa yang dikatakan pengobatnya ataupun yang sering kita katakan itu penawarnya ya kalau dalam bahasa sederhananya itu. Tapi daripada kita diskusi di poin yang pertama, kita diskusi di poin yang kedua ya dok. Ya. Ditanyakan tentang EFT ya. Nah, dari sudut katanya saja, emotional freedom technique itu kan kalau dalam bahasa kita kan ada 3 kata ya. Emotional, freedom, dan teknik. Jadi dia ini suatu pendekatan yang sifatnya sangat teknik ya. Teknik itu artinya dia terjadi konversi. Konversi dari sisi apa? Nah, karena yang ditekankan itu adalah emotional freedom, itu emotional itu dalam bahasa kita emosi. Freedom di sini itu bukan membebaskan, tapi menyelaraskan. Karena yang namanya emosi itu anugerah ya dok. Ya. Emosi cemas itu anugerah, emosi takut itu anugerah. Tapi yang dipersoalkan ini, kenapa dia perlu diselaraskan? Kalau emosinya itu berlebihan ya, takutnya lebih dari kadar seharusnya, ya, khawatirnya, ya, cemasnya. Nah ini, disinilah yang perlu diselaraskan. Nah jadi kalau kita bicara secara umum, apa sih emotional freedom technique itu? Itu adalah teknik penyelarasan emosi, ya, terutama dia melakukan 2 hal ya. Bahwa tadi kalau kita bicara apa hubungan COVID dan membuat cemas, nah cemas ini yang akan diselaraskan agar ketika seseorang kena COVID, insya Allah tubuhnya tidak akan menjadi lemah ketika diselaraskan kecemasannya, ketakutannya, semua hal-hal yang membuat imun dia drop. Ya, nah jadi kembali lagi gimana 2 hal yang dilakukan dalam penyelarasan ini? Itu ada satu dari sisi penyelarasan sistem energi dok. Itu kenapa nanti di EFT itu ada kita kenalkan dengan istilah tapping ya. Tapping itu artinya mengetuk dengan 2 ujung jari. Ya. Yang kedua itu adalah dengan mengungkapkan kalimat-kalimat tadi yang dikatakan apa yang dicemaskan itu diungkap dulu tuh sambil kita melakukan tapping. Baru setelah itu kita harus melakukan apa poin yang kedua yaitu coba memilih ya apa yang dia inginkan ya, dan tentu karena semua perubahan itu Allah yang akan memberikan keputusan akhir ya, kita ini kan ikhtiar ya. Nah, itu kita doa atau kita afirmasi gitu, Dok. Secara sederhananya. Berarti bisa dilakukan oleh non muslim juga ya Pak Edi ya. Artinya maksudnya bukan betul. Jadi muslim aja
ya. Jadi EFT ini dok sifatnya universal ya. Jadi itu nanti kalau kita bicara tentang doa itu disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Karena kalau dari Gary sebagai penemunya itu tidak ada diistilahkan doa. Dia hanya apa masalahnya, apa solusinya ya, apa istilahnya itu saya katakan afirmasi masalah ataupun saya istilahkan all ya, afirmasi, let it go. Nah, itu kalau Gary lebih itu aja ya. Nah, sekarang Sebutkan. tadi kan Pak Edi mengatakan bahwa siapa tadi penemunya Gary ya, Pak Edi ya? Ya, Gary Gregg yang menemukan. Gary Gregg ya, apa namanya? Apa sih yang mendasari lagi Gary Gregg bisa menemukan untuk teknik terapi ini, Pak Edi? Dan kembali lagi hubungannya itu apa? Iya, jadi sebenarnya begini, Gary ini kan kalau kita bicara secara umum, dia awalnya itu memang seorang boleh dikatakan pembelajar ya, karena dia itu walaupun dia seorang insinyur, dia ini belajar NLP sampai tingkat master. Nah, sekali waktu dia mendapatkan mungkin ya iklan atau informasi yang lagi tren waktu itu ada namanya Dr. Kalahan ya. Dr. Kalahan ini dia adalah seorang psikolog, seorang PhD holder. Nah, Dr. Kalahan yang sebenarnya menemukan tapping, Dok. Yang menemukan ketuk ringan itu. Nah, tapping itu dia itu adalah modifikasi dari akupuntur. Karena akupuntur itu secara umum dia pakai jarum ya. Yang saya tahu Dr. Lea juga kan akupunturis ya. Nah, jadi dengan si Kalahan ini menggunakan tapping, itu bagi Gary itu sangat menarik. Karena waktu itu Kalahan itu diundang di beberapa siaran TV ya, boleh dibilang jadi selebritis gitu ya. Nah, Gary belajar dengan Kalahan ini. Dia pun juga beli alatnya Kalahan untuk mendeteksi benar nggak itu kalau di tapping pengganti dari jarum ya itu efektif ya karena kan kalau kita selama ini bicara jarum kan itu rata-rata setelah ditusuk pada meridiannya itu kan minimal 15 sampai 30 menit dibiarkan ya. Nah, sementara kalau tapping kan hanya beberapa ketuk mungkin tidak sampai 2 menit ya, kemudian pindah gitu ya. Nah, cuma bedanya, Dok, waktu itu Kalahan itu dia melakukan tapping itu seperti protokolnya belajar akupuntur. Jadi kalau orang sakit, katakanlah dia punya darah tinggi, katakanlah kalau dia akupunturnya ada 7 titik pada kondisi untuk darah tinggi itu, maka di tapping pada titik-titik itu. Kalau titik itu harus di tappingnya di belakang, katakanlah di belakang badan, maka harus tapping belakang badan gitu ya. Nah, Gary ini ketika belajar itu, dia tadi beli alat namanya voice technology, dan Gary ini seorang teknik listrik ya. Jadi kalau kita lihat Gary seorang teknik listrik, tentu dia kenapa dia belajar itu dia ingin menyederhanakannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini adalah urinary bladder dari UB1 sampai ke kaki itu ada 69 titik. Itu sama Gary ketika dia cek kalau salah satu aja diambil diketuk, itu pengaruhnya sampai nggak ke bawah. Ternyata betul. Makanya Gary ini dijadikan titik satu, ya. Samping mata dia cek juga, ya. Kemudian bawah mata ini stomach meridian. Sehingga itu Gary kenapa dari 361 titik Gary buat menjadi 7 titik pendek ya, artinya short cycle. Nah, itulah yang menarik dari Gary ini. Satu, dia menyederhanakan titik-titik akupuntur. Tapping ditemukan Kalahan, tapi dari 300 sekian dijadikan 7. Yang kedua, karena Gary ini adalah seorang master NLP, maka di dalam NLP itu bagaimana merubah yang dikatakan kognitif ya, pola pikir ya, paradigm ya, yang itu jelas Gary udah belajar, itu ada di bawah sadar. Nah, inilah kenapa Gary ketika melakukan tapping itu sambil diajak dialog ya, sambil diskusi, problem statement, kemudian solusi. Itu aja Gary, problem statement, solusi. Itu kira-kira, Dok. Berarti di sini ada beberapa ilmu ya Pak Edi ya, artinya bukan hanya akupuntur aja ya, berarti kan jadi ada kombinasi beberapa ilmu yang tadi Betul. misalnya kan
akupuntur masih sudah jelas ya. Terus Ya, berarti betul. ada spiritual juga ya Betul. Pak Edi ya. Terus ada juga Nah, namanya spiritualnya itu dok, itu yang ketika saya belajar, saya sendiri waktu itu memahami kesehatan itu harus didekati secara holistik. Mind, body, and soul. Ya. Nah, soul inilah sebenarnya wilayahnya spiritual. Makanya kita menjadikannya secara holistik. Itu kenapa ketika kita jelaskan dengan teman-teman di Indonesia bahwa EFT ini walaupun sudah kita ubah menjadi holistik, tetap kita namakan EFT. Karena bagi saya yang dulu latar belakangnya seorang dosen, seorang peneliti, itu ketika merubah suatu nama ya, itu harus ada landasannya yang jelas. Apalagi ini bicara Gary yang notabene dia ketika mengubah menjadi EFT dari kalangan tadinya TFT, itu dia perlu riset selama 10 tahun. Ya. Nah, jadi memang merubah-rubah sesuatu keilmuan yang saya anggap ini termasuk dahsyat ya, mudah tapi efektif, itu memang perlu kajian dan penelitian, Dok. berarti ada riset ilmiah juga ya Pak Edi ya untuk teknik Ya, ini ya. kalau EFT itu sangat lengkap research ilmiahnya, bahkan saya baca itu beberapa udah dijadikan disertasi S3 ya. Bahkan di Indonesia itu udah banyak yang membuat untuk skripsi maupun tesis S1 dan S2 itu udah banyak. Ya. Ini tadi kembali lagi ke spiritual dan ini kan juga berhubungan dengan pikiran kan ya, pikiran dan pasti juga berhubungan dengan alam juga kan Pak Edi ya. Karena Betul, kan betul. apa namanya, kembali lagi ini juga ada keselarasan secara gelombang ya. Ya. Bisa nggak ini jadi apa ya, apa namanya, ada juga nggak berhubungan dengan supranatural atau magic ya? Artinya ya kembali lagi sama-sama metode energi kan Pak Edi ya. Gitu. Jadi Ya. bisa nggak kira-kira, bukan bisa ada hubungan juga nggak ke arah magic atau ke arah supranatural yang mungkin walau alam secara gaib lah gitu. Gimana Pak Edi? Ya. Baik, saya bisa jawab dari dua sisi ya. Ketika yang pertama bicara bahwa EFT itu juga berbasis kepada ilmu energi, itu saya setuju, ya. Tetapi ketika yang kedua dikatakan apakah dia itu ada hubungannya dengan magic, saya katakan hubungannya hanya dari sisi energi saja. Tapi kalau ilmu magic ataupun ilmu yang sifatnya dikatakan supranatural, nah itu menurut saya satu, karena saya belum mempelajarinya, saya lebih membaca literaturnya. Dari membaca literaturnya itu yang saya bisa menilai, yang kedua itu tidak sama. Jadi sama dari sisi energinya. Karena apa? Kalau dari sisi energinya itu betul, karena itu scientific ya. Sekarang ini justru kalau kita bicara ada dua periode zaman, itu ada zaman Newtonian sama zamannya Einstein. Newtonian itu ketika bicara ilmu fisika itu masih ketemu secara fisik. Jadi manusia itu dilihat yang nampaknya saja gitu loh. Tapi ketika kita sudah bicara pada ilmu yang ditemukan oleh Einstein, itu kita sudah masuk ke dalam bahwa satuan terkecil manusia itu adalah energi. Bahkan Einstein mengatakan everything is energy. Segala sesuatu itu adalah energi dan itu di dalam Al-Qur'an juga ada ya. Nah, jadi kembali lagi nih, Dok. Jadi esensinya boleh jadi ada kemiripan dengan supranatural, karena supranatural pun dia bicara dalam konteks energi, ya. Dia mengirim sesuatu mungkin dengan jampi-jampian, atau dia mengirim sesuatu dengan melakukan hubungan dengan jin, ya. Jin itu kan karena kita tidak nampak, kita katakan dia energi karena tidak kelihatan gitu. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan alam? Alam ini kan sangat luas ya, mulai dari sekarang kita duduk di atas kursi gitu ya, yang kita injak ini walaupun lantai sebenarnya di bawahnya ada tanah ya, mungkin di luar lagi ada koko ayam, ada pohon-pohonan. Sebenarnya apa yang kita duduki, termasuk binatang hidup lainnya seperti binatang, termasuklah bulan bintang, itu satuan terkecilnya itu energi dong. Nah, jadi kalau tadi dikatakan dalam kajian energi itu kita ini satu, sebenarnya kita satu.
dan sifatnya dia harus kosmos. Kosmos itu artinya teratur, selaras. Makanya ada kajian tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Bahkan ada suprakosmos. Tapi kalau kita bicara suprakosmos di sini bukan supranatural. Suprakosmos itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat, ya, tetapi dia juga teratur karena ada yang maha kosmos, yaitu Allah, ya, yang menciptakan dan mengatur itu semua. Nah, jadi kembali lagi dengan pertanyaan Dr. Lea tadi, bagaimana hubungannya dengan alam? Artinya di satu sisi kan aplikasi EFT ini kan menyelaraskan, kebanyakan digunakan untuk kehidupan manusia. Tetapi apabila kita ingin bantu juga, misalnya kita punya binatang piaraan, katakanlah kucing gitu ya, kelihatannya dia lemas atau dia bisa saja batuk-batuk, kadang-kadang kucing kan mungkin makan apa gitu suka batuknya nggak berhenti. Nah itu bisa kita bantu, kita tapping ya. Oh, berarti Ada bisa juga juga ya? bisa. Bahkan literaturnya itu kalau di luar negeri kan banyak piaraannya itu seperti kuda ya. Nah itu ada videonya tapping kuda ya. Ada juga yang, wah Pak Edi saya coba ke kura-kura saya, ya silakan. Ada teman di Bali itu dia piara anjingnya, dia tapping anjingnya, gitu dok. Dan tidak juga untuk kesehatan ya Pak Edi ya, kalau gitu ya. Jadi hubungannya ke apa? Ke keadaan masalah lain juga bisa ya Pak Edi ya. Bukan hanya ke penyakit aja berarti kan kalau kayak gitu kan. Kalau berarti bisa jadi ke fobia gitu kan ya. Bisa jadi ya, jadi gini gitu. dok. Ya, jadi gini dok, ada seorang teman, dia praktisi EFT dari Amerika, dia menulis buku, dia taruh tagline-nya itu indah sekali tagline-nya. You can try it for everything. Artinya apa? Anda bisa gunakan untuk apapun juga. Nah, saya di buku saya, tagline saya adalah life solution. Jadi life solution itu walaupun sebenarnya kita tidak bicara seperti seluruh ya, sebagai tool ya, sebagai tool untuk life solution. Kalau saya untuk sebagai solusi kehidupan, jadi bisa digunakan pada dimensi apapun ya. Nah kalau tubuh ini kan dimensi secara umum kan kesehatan. Padahal kalau kita bicara dalam kehidupan, itu yang dikatakan roda kehidupan itu suka dikatakan wellness ya secara menyeluruh ya. Wellness di sini itu ada mengatakan 8 dimensi, ada 6 dimensi. Kalau saya ngambil yang 6 aja lah. 2S, spiritual itu artinya hablum minallah. S yang kedua itu sosial, berarti hablum minanas dan alam. Kemudian ada 4K, kesehatan itu memang untuk kesehatan kita, masyarakat, ya. Kemudian ada lagi keluarga, bisa digunakan ini untuk relationship, untuk mendidik anak, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karir. Jadi misalnya dokter sekarang menjadi seorang entrepreneur, tadinya praktek misalnya, sekarang entrepreneur. Nah itu semua hambatan emosi yang membuat kita merasa tidak mungkin, itu kita bisa lakukan. Karena di dalam kajian EFT itu kita dibuat menjadi pribadi yang sangat optimis. Bahkan ada kajian yang dikatakan Pillars of Possibilities, itu kesimpulannya adalah you are unstoppable. Ya tentu kalau bagi orang yang beriman itu ketika Allah mengizinkan untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir dok, ketika bicara masalah finansial, bisa juga, bukan berarti gini ya, dok, bukan berarti finansial itu wah kita harus jadi orang kaya nih. Kita bisa minta apapun. Cuma tadi ini dalam suatu kewajaran yang Allah nilai pantas nggak kita jadi orang kaya kan gitu. Tapi kita bisa minta, artinya kita optimis. Dan yang baiknya lagi, andai kata pun tidak, kita pun tetap bersabar. Karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang frustasi gitu loh. Karena belajar EFT itu menyelaraskan emosi sama saja dengan menata hati. Nah, gitu dok. Ya berarti sekarang cocok juga ya salah satunya dengan financial yang tadi Pak Edi bilang. Karena Betul. saat ini kan dengan adanya pandemi mungkin orang belum familiar ya Pak Edi dengan online kan. Betul. Ya katakan waduh saya nggak bisa kerja gitu kan, saya di PHK dengan apa gitu kan. Padahal kalau saya analisa malah lebih murah gitu jadinya.
paling cuma bayar internet aja, kita jualan dari rumah, tidak usah buka toko, tidak perlu pergi. Sekarang kan ojek juga udah online gitu kan, pengiriman barang juga kan sudah ini. Jadi ya dengan terapi EFT juga sebenarnya cocok juga ya untuk saat ini pandemi bagi masyarakat yang mungkin sedang mengalami kecemasan itu ya Pak Edi ya, secara finansial dengan PHK lah, anak saya tidak kerja lah, atau suami saya dikeluarin lah gitu kan, itu juga bisa membantu juga ya Pak Edi ya. Subhanallah juga ya. Berarti sebenarnya efektif juga ya Pak Edi ya. Ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau gitu ya Pak Edi ya. Maksudnya bisa lebih jadi simpel. Betul. Lebih simpel, lebih praktis dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, akhirnya ya sebenarnya nggak usah cemas gitu loh, karena semua sebenarnya ada yang ngatur, cuma diri kita sendiri ya Pak Edi ya, yang membuat sesuatu yang nggak mungkin, takut gitu kan Pak Edi ya. Jadi akhirnya kehubungan sosial juga kurang bagus gitu kan, ke finansial juga akhirnya amburadul gitu kan, terus banyak ketakutan. Berarti secara menjalaninya ini sangat efektif ya untuk dilakukan sehari-hari ya Pak Edi ya. Betul, dalam kajiannya efektif ya. Namun selalu kalau saya bicara dalam kelas atau berdiskusi dengan klien, itu saya katakan semuanya insya Allah ya. Artinya keputusan yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau dalam kajiannya itu efektif, karena banyak, sangat signifikan, bukan hanya signifikan, karena keberhasilannya di atas 90%. Dok. Terus gimana sih cara menggunakan Pak Edi? Ya mungkin kalau saya tahu ya, karena memang saya pernah mengalami, maksudnya membantu orang di bidang itu. Tapi mungkin teman-teman versi di sini pengen tahu juga gimana sih cara menggunakan terapi EFT ini gitu kan, yang katanya simpel, yang katanya efektif. Coba Pak Edi minta tolong dijelaskan. Ya, jadi gini, bagi sahabat yang alhamdulillah hari ini bisa melihat live FB ataupun nanti lihat siaran tundanya, karena kalau sudah muncul di FB itu akan di situ ya ketika kita tidak hapus ya Dok ya. Nah, jadi dia itu ada beberapa teknik, tapi biasanya kita dimulai dengan teknik yang kita katakan teknik sederhana ya. Kalau kita searching di internet itu bahasa Inggrisnya itu basic recipe. Basic itu adalah basic ya, basic itu yang paling awal. Recipe itu adalah resep. Jadi ini resep basic ataupun kalau saya bilang teknik sederhana. Nah, biasanya EFT itu tentu kita harus tentukan dulu apa masalahnya ya. Contoh masalah COVID. Saya katakan tadi kita cemas, kita khawatir, bahkan kita takut. Ada juga yang sampai kena paranoid. Nah, itu kita tentukan dulu tuh masalahnya apa. Dan lebih bagus lagi kalau kita tahu apa pemicu ataupun sebab masalah. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan terapi EFT, kita diminta untuk menentukan skala. Ya, skala ini kita tidak menggunakan alat apapun, kecuali nanti kalau nanti sudah di level 2, kalau karena training EFT itu kan ada beberapa level ya. Nah, itu kita kenalkan ada kinesiologi ya ataupun tes otot. Tapi di awal itu kita tebak saja. Ya. Misalnya sekarang saya katakan saya cemas nih terhadap COVID yang beritanya memang tiap hari ya, bahkan bukan hanya tiap hari. Kalau kita buka WA itu udah setiap menit deh ya. Nah, ketakutan ini, iya betul Dok, ketakutan ini kita coba ukur pada diri kita atau klien kita. Skala berapa sih takut atau cemasnya tadi? Oh, katakanlah skala 8. Takut sekali itu 10, sedang itu 5, kalau sudah hilang itu 0. Berarti kita katakan skala 8, objektif kita untuk menghilangkan rasa takut itu menjadi skala 0. Nah, setelah kita udah tahu apa masalahnya, kira-kira disebabkan oleh apa, skalanya sudah tahu, nah kita mulai. Ada langkah pertamanya itu yang dikatakan set up, ya, bukan sit up. Kalau sit up nanti kita kayak olahraga tuh Dok. Karena dulu waktu saya ngambil level 2 EFT di Hong Kong,
Itu yang tempat saya tinggal itu kan waktu itu saya sewa flat ya karena saya seminggu di sana. Itu dia tanya, ngapain Anda ke sini? Saya belajar, bilang belajar EFT, kemudian saya jelaskanlah itu setup. Pas saya pulang sore harinya, dia lagi sit up. Iya, iya. Sambil baca catatan saya kan. Saya bilang ini lagi olahraga ya. Bukan, tadi katanya Pak Edi bilang sit up, set up. Saya bilang. Nah, jadi setup itu secara umum kalau misalnya bagi ibu-ibu itu kayak menyiapkan mau masak ya, siapkan bawangnya, siapkan minyaknya. Nah, itu setup. Kalau bagi seperti saya yang kerja di produksi dulu ya, nah sebelum mesin itu berjalan ya kita setup dulu. Nah, kalau di EFT itu setup itu adalah bagaimana sebagai langkah awal untuk menyelaraskan kalimat dan titik. Karena titik yang dipilih hanya satu, Dok. Ini namanya karate chop, ya. Aliran yang sama itu juga akan melewati ada yang dikatakan sore point ataupun sore spot. Jadi sebenarnya antara karate chop dengan sore spot itu satu aliran, ya. Nah, jadi saya pribadi itu suka setupnya pakai karate chop, ya. Karate chop itu kan istilah bahasa Inggris. Sebenarnya chop itu ketika kita melakukan karate kan seperti memotong gitu loh. Nah ini, ya boleh kanan, boleh kiri. Atau kita begini, kita ketuk. Nah, ketika setup ini seperti saya katakan tadi, Gary itu kan dia tidak melakukan akupuntur dengan diam, tapi dia melakukan apa tadi? Problem statement. Nah, tadi kita udah tanya nih pada diri kita atau klien kita apa masalahnya, apa sebabnya. Nah, kita sebut tuh. Bagi yang muslim tentu doa yang sederhana itu dimulai dengan basmalah ya. Bagi yang beragama lain disesuaikan dengan keyakinannya. Nah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Katakan walaupun, nah ini ada kata walaupun. Walaupun itu sebenarnya ingin melakukan netral terhadap persoalan. Jadi kalau suatu negatif pakai kata walaupun itu artinya jadi positif ya. Walaupun saya cemas dengan kondisi hari ini ya, banyak orang yang meninggal akibat COVID-19. Nah itu, jadi cemasnya disebabkan oleh apa? Ya, nah sebenarnya kalau orang selama ini belajar EFT itu kan banyak yang menjelaskan seolah-olah setelah kalimat masalah itu langsung ikhlas pasrah. Sebenarnya tidak demikian. Ikhlas pasrah itu ketika kita ada musibah, ya. Misalnya saya sakit, saya kehilangan uang. Nah, itu walaupun ya sekarang saya kehilangan uang, ya. Saya terima kondisi ini dengan ikhlas, ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita tadi lagi cemas, kita harus bikin pilihan. Saya memilih untuk tetap tenang dan percaya diri. Ya kan? Saya mohon kepadamu ya Allah, ya, perkuat diri saya agar imun sistem saya kuat. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada problem statement, saya katakan A, kemudian ada solusi, saya katakan B, kemudian ada doa, saya katakan C. Makanya teknik basic ini itu saya istilahkan formulanya ABC. Ya. Nah, sekarang setelah kita lakukan ABC tadi, kita lanjut tuh. Secara umum kita akan jelaskan itu ada 7 titik ya. Ini titik pertama, boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-dua. Ya. Kemudian di samping mata, ya persis di samping mata sini. Kemudian di bawah mata, ya. Kemudian di bawah hidung, kemudian di bawah bibir, kemudian di atas tulang selangkah, ya. Jadi boleh ditepak seperti ini atau di atasnya. Dan yang 7 itu adalah dia sejajar dengan puting itu di bawah ketiak. Boleh kanan, boleh kiri. Nah, itulah 7 titik yang dikatakan titik pendek ya. Nah, tadi kan di setup itu kan sudah ada A, B, C. Maka ketika mulai lagi A, ya ketika titik 1 ini kita A saja nih kita bicara ya. Saya cemas, ya menyebabkan saya takut. Jadi semua problem statement dikatakan nih pada A ini, pada putaran pertama ini. Ya, ketakutan ini bahkan membuat saya sampai jadi paranoid ya, sehingga kemarin Lebaran saya nggak berani kemana-mana gitu ya, dan juga tidak mau terima tamu. Itu bentuk-bentuk ketakutan gitu loh. Nah ini putaran pertama ya. Putaran kedua itu kita yang B-nya tadi ya.
Nah, mulai saat ini saya memilih ya untuk tetap tenang ya. Nah, satu hal nih dok, kadang-kadang orang juga kan nonton tuh di luar sana ada yang langsung mengetuk di atas kepala. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau di kita itu kita baru jelaskan di level 2 karena di level 2 itu ada yang dikatakan titik singkat. Artinya dengan satu titik aja boleh lama-lama. Nah, dikhawatirkan kalau tidak dijelaskan nanti dia lama-lama di titik ini. Nah, padahal titik ini kalau lama itu nggak boleh bagi yang darah tinggi. Nah, tadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita lanjut pada B ya, memilih untuk tetap tenang dan percaya diri. Memilih untuk ketika saya tenang percaya diri, insya Allah imunitas tubuh saya kuat. Ya, nah putaran terakhir inilah yang tambahan dari kita. Kita doa kepada Allah. Bagi agama lain disesuaikan dengan keyakinannya ya. Ya Allah, saya mohon padamu ya. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadikanlah tubuh ini kuat dengan sistem imunnya yang kuat ya. Hilangkan rasa cemas saya ya Allah. Hilangkan rasa takut saya ya Allah. Nah itu kira-kira dok. Setelah itu ada juga istilahnya tambahan tarik nafas ya, minum, itu tambahan untuk agar tubuh kita lebih bagus. Karena apa? Ketika kita melakukan tapping, sebenarnya itu terjadi peristiwa detox, tadi detox energi, ya. Nah, untuk itu kita perlu masukkan oksigen, tarik nafas. Untuk itu kita perlu minum. Sebenarnya mengganti asupan oksigen tadi. Oksigen. Nah, cuma bedanya detox itu tentu energi yang tidak baik buat tubuh kita atau yang membuat perangkap dalam tubuh kita. Dengan kita minum dan tarik nafas itu refill dia ya. Itu kira-kira dok langkahnya. Itu berapa lama melakukan kayak gitu Pak Edi kira-kira? Ya, jadi kalau untuk basic, tadi kan misalnya skala 8 tuh. Nah, kita coba lagi turun skala 5. Kalau halnya sederhana, itu biasanya dalam hitungan menit. Makanya ada yang dikatakan one wonder minutes. Artinya kalau dalam bahasa kita itu 1 menit yang mencengangkan. Karena dalam hitungan menit itu bisa berhasil. Tapi kalau masalahnya berat, itu bisa lama dok. Makanya itu kalau yang banyak jumpa ke kita, ya karena saya bicara kita sama Dr. Lea ini, karena Dr. Lea selain praktisi kan juga adalah seorang trainer ya. Yang jumpa sama kita itu kita minimal terapi 1,5 jam sampai 2 jam. Karena kebanyakan karena EFT ini belum begitu dikenal ya. Tapi justru ketika sudah mentok sana mentok sini, minta bantuan dengan cara EFT. Nah itu, alhamdulillah juga Allah kasih kemudahan dengan EFT kita bisa membantu yang notabene banyak yang sudah berusaha kemana-mana tapi belum berhasil. Wallahu alam, saya tidak tahu di mana kehebatan. Sebenarnya hebatnya sih karena caranya mudah itu saja. Yang hebat tetap Allah ya. Tapi memang tadi seperti Pak Edi katakan ada yang cepat, ada yang perlu proses lama Pak Edi. Nah, biasanya Pak Edi kalau saya menganalisa kayaknya tergantung keikhlasan mereka juga ya Pak Edi ya dalam melakukan terapi ini ya Pak Edi ya. Kadang-kadang ada orang yang masih tersembunyikan emosinya dan dia tidak lepas gitu loh. Nah, ketika tidak lepas masih ada yang ganjil, apakah itu betul Pak Edi? Kalau saya menganalisa selama saya menterapi orang yang mengatakan ibu ikhlas atau bapak ikhlas dengan saya bantu terapi ini, iya dok ikhlas, oke. Nah, ada yang mengatakan ikhlas, tapi mungkin masih ada yang mengganjal, ada yang masih menutupi gitu Pak Edi. Benar nggak sih itu juga menghambat proses dalam perbaikan kesehatannya Pak Edi? Ya minimal sakit kepalanya berkurang gitu kan. Kalau saya menganggap kalau masih berkurang itu masih belum lepas gitu loh. Walaupun masih ada proses ya Pak Edi ya. Betul nggak itu menurut Pak Edi ya? Ya, jadi ada 3 hal ya dok. Yang dikatakan one wonder minute itu secara umum itu penyakit-penyakit fisikis ya. Kayak ketakutan, fobia ya. Fobia apapun, mulai dari fobia ketinggian, fobia terhadap makan buah, terhadap binatang gitu ya. Itu bisa cepat ya. Nah, yang di poin pertama ini ada juga yang sudah gangguannya ke fisik bisa cepat. Itu contoh alergi, dok.
kalau kita belajar dari ilmu kedokteran, menyelesaikan alergi itu sangat sulit. Iya, Bahkan ada betul. beberapa dokter itu dampaknya itu kasihan ke pasiennya. Kalau bagi dokter kan bilangnya pasien, karena ketika naik dosisnya itu mengganggu kestabilan gula darahnya, ya. Nah, Iya, betul. EFT itu hitungannya menit dok kalau Iya. untuk alergi, ya. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua, kenapa tadi dikatakan lama? Lama itu ya itu karena itu dalam konteks chronic disease, artinya penyakit Hmm. menaun, ya. Penyakit menaun ini kan rata-rata dia menderitanya udah di atas 6 bulan, ya. Hmm. Katakanlah, maaf nih, ada penyakit yang orang kayaknya identik dengan kematian, misalnya penyakit kanker, penyakit gula darah, ya, ataupun diabetes. Ada satu lagi juga yang sangat ditakuti itu seperti darah tinggi dan jantung. Nah ini yang saya bilang, ini yang perlu agak lama, artinya sekali terapi itu dia tidak dalam hitungan menit, bisa jadi tadi 1,5 jam 2 jam, dan dia harus rajin, ya, rajin lakukan tiap hari, nanti ketemu lagi praktisinya minggu depan. Nah ini kebanyakan rata-rata saya lihat, kalau saya sendiri darah tinggi, alhamdulillah seminggu saya tapping itu minggu kedua udah nggak ada masalah sampai sekarang, ya. Tapi ya kalau dalam gula darah itu rata-rata butuh 2 minggu, kecuali yang sangat berat, ya. Nah, yang ketiga dok, ini yang tadi dokter bilang dalam konteks kecepatan, ya. Jadi bukan masalah lamanya, ya, kecepatan hasil itu dihubungkan dengan tingkat keikhlasan. Nah, andai kata tadi kita bicara halnya mudah, oh ini sebenarnya mudah nih, ya, soal kecemasan gitu ya. Tapi dia melakukannya tidak sepenuh hati, ya. Sepenuh hati itu kan sebenarnya dikatakan ikhlas, ya. Hmm. Betul-betul melakukannya sepenuh hati itu kan ikhlas sebenarnya, ya. Nah, ini yang menyebabkan efektivitas, ya. Jadi andai kata dia chronic disease pun mestinya 1 minggu selesai, bisa jadi 1-2 bulan kalau dia tidak menemukan tune in ataupun keikhlasan itu dok. Jadi Berapa 3 hal kali itu sehari kita itu dilakukan Pak Edi? maksudnya gimana dok? Berapa hari, berapa kali sehari melakukan terapi itu? Ya, Kalau untuk kalau kita ya, kalau kita untuk maintenance itu cukup 3 kali sehari. Tapi kalau kita memang ada persoalan, misalnya tadi penderita darah tinggi, ya, gula darah, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, nah itu diminta sehari itu 12 kali. 12 kali itu mulai dari setup minimal 3 putaran. Nah itu dikatakan sekali. Berarti lakukan 12 kali. Itu dok. berarti untuk semua keluhan kesehatan itu bisa terbantu ya dengan ini ya Pak Edi ya, selama dia Ya, mau mengakui ada sesuatu yang mengganjal kali ya Pak Edi ya. ya, jadi jawabannya insya Allah, karena ketika saya belajar, Gary kan dia belajarnya online ya dok ya. Nah Gary itu di level 3-nya ataupun DVD honors-nya dia, itu kalau saya belajar waktu itu, sampai sekarang pun kita ada DVD-nya, itu kalau kita tonton, itu penyakit-penyakit yang notabene di dunia kedokteran juga susah untuk disembuhkan dok. Kanker ya, Ya. kemudian termasuklah penyakitnya almarhum Muhammad Ali. Itu apa dok? Penyakit almarhum Muhammad Ali Eh, yang suka yang tremor ya, geter-geter itu. Hah? tremor Tremor ya, apa istilahnya ada lagi tuh namanya ya. Parkinson, Nah jadi Parkinson, termasuklah misalnya orang yang autoimun, ya, termasuklah bicara tentang anak-anak yang suka diklaim oleh kalangan kedokteran itu penyakit, kalau kita kan hyper ya, berlebihan gitu ya. Tapi kalau dokter dikatakan apa itu dok? Yang suka ngomong sendiri, kemudian gerakannya terlalu cepat. apa namanya ya, saya jadi lupa deh. Jadi lupa itu namanya. Oh gitu ya, berarti tetap semua dari pikiran ya Pak Edi ya. Jadi Saya gini, pernah ada kasus tuh, dia ngoceh aja, dia punya trauma suami, terus videonya masih ada tapi saya nggak tega menayangkannya. Iya, tanpa kesadaran, berarti termasuk
maaf termasuk orang gila juga ya yang dibilang apa ODGJ itu bisa bisa termasuk bisa dibantu mungkin ya walaupun ada proses kali Pak Edi ya. Tapi kalau Betul. misalnya tahu kita faktor masalahnya itu yang mungkin lebih mudah kali ya Pak Edi ya kalau misalnya kita tahu kasusnya. Tapi ya walaupun nggak tahu juga minimal di tapping aja dulu mungkin bisa terbantu minimal mengurangi ya Pak Edi ya. Ya, dan itu fakta Dok. Kemarin aja saya barusan dari Bogor ya, itu membantu beberapa orang di sana di rumah. Kalau istilahnya kan kalau di Indonesia itu kan apa ya, tempat rehabilitasi lah ya. ODGJ. Nah itu Masya Allah itu Dok, itu ada mahasiswa UI sudah selesai dia teknik kimia. Kemudian ada lagi mahasiswa ITB gitu ya. Nah itu kondisinya Masya Allah ya, Subhanallah. Itu yang satu itu dia betul-betul nggak bisa bereaksi sama sekali gitu ya. Yang satu lagi malah ya saya akhirnya ketawa sendiri tuh. Waktu saya terapi ada yang menyaksikan dia masih pretending gitu. Tapi ketika nggak ada orang lain dia terbuka dan dia sebenarnya ya gayanya seperti anak S2 ya. Wah saya bilang ini bukan fasenya untuk diterapi secara detail, ini udah coaching saya bilang. Nah jadi setelah saya tahu dia di sana sudah hampir 1 tahun, dulu kondisinya luar biasa, kasihan ya. Kondisinya itu maaf ya buka aurat sendiri ya. Bahkan kalau laki-laki itu kan dia bisa melakukan masturbasi sendiri itu di depan umum. Ya suka mau cekik ibunya gitu ya. Tapi kemarin alhamdulillah sudah banyak perubahan dok. Gitu. Nah jadi memang ini bukan dari literatur ataupun yang kita baca ya. Teman juga yang sudah belajar itu yang mempunyai rumah terapi itu. Nah itu yang saya bantu juga sekali-sekali ke sana. Gitu dok. Luar biasa Insya Allah ya bisa. ya, Insya Allah ya. Ya Insya Allah bisa ya. Karena saya kayaknya nggak logika gitu loh Pak Edi dengan orang yang kayak ya tanpa kesadaran ya berarti kan. Tapi kok betul. bisa gitu kan? Iya itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau untuk anak-anak gimana Pak Edi ya? Kalau anak ya justru untuk anak itu yang lebih cepat dok. Asalkan kita tahu cara melakukannya. Jadi untuk anak-anak jangan kita melakukan terhadap orang dewasa, ya. Kita masuk ke dunianya, maka ada istilah ambak, apa manfaat bagiku. Jadi kita masuk dulu ke dunia dia. Misalnya nih, ibu-ibu kan serius tuh. Pak Edi, anak saya ini suka sekali main game nih. Gimana biar gak suka main game? Saya katakan, Bu, itu bisa dengan mudah. Asalkan caranya tahu. Gimana sih Pak Edi? Dideketin dulu apa motivasi dia main game ya, kemudian apa skor game itu yang dia inginkan, kemudian apa harapan kita terhadap anak ini, karena kan anak belum tentu punya cita-cita dan goal setting dan punya action plan kan. Nah nanti di mana Pak Edi memberikan tips kita? Oh saya bilang nanti pada waktu kita tapping. Nah jadi saya contohkan dia duduk di situ, anaknya suka main game, saya tanya tuh game apa, untuk mendapatkan skor yang tertinggi itu seperti apa. Yang saya tawarkan adalah, mau nggak kalau main game skornya lebih tinggi? Ya tentu dia mau gitu ya. Karena bagi dia kan dia akan menjadi the winner kan. Nah ketika kita terapi dia, disitulah kita ngomong ya, main game ini memang menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan nggak kalau belajar nilainya bagus, nanti punya cita-cita juga nanti berhasil gitu ya. Nah, dan sambil kita ngomong itu akhirnya kita kasih pilihan. Kalau main game menyenangkan, belajar menyenangkan, mana yang kira-kira lebih bermanfaat untuk nanti kalau sudah dewasa. Nah, di situ tuh. Di situ baru nanti kita ajak susun. Oh, kalau gitu main game cukup misalnya 2 kali seminggu. Belajarnya tiap hari selain belajar di sekolah. Itu masuk gitu. Karena anak-anak itu dia kalau dalam konteks kajian beta, alfa, theta ya, kemudahan untuk memasukkan hipnosis, karena EFT ini kan juga hipnosis ya. Itu dengan tapping kita ajak ngomong dia terjadi itu masuk ke bawah sadarnya. Cepat sekali dong. Saya banyak menangani itu alhamdulillah ya. Anak kecil paling cepat asal tahu caranya. Kalau caranya kita anggap dia seperti dewasa ya nggak mau, kabur duluan dia. Ya berarti
kan khususnya parenting ya, itu kan masuk ke ilmu parenting atau ke pengasuhan ya. Berarti kadang-kadang kan apalagi emak-emak nih, ibu-ibu nih suka kurang sabar, kurang tenang gitu kan. Berarti kalau misalnya itu emaknya dulu ya yang harus diinin ya, ibu-ibunya dulu ya yang harus ditenangkan untuk ngomong ke anak kan kadang-kadang ya, karena ngomong begitu aja kan nggak gampang gitu loh Pak Edi, artinya ada kekesalan, ih anak gue main game terus gitu kan, tapi kita tuh pengen ngomong gitu kan, tapi hati kita gitu kan, berarti ya ibunya dulu juga harus dibuat tenang, harus diterapi juga ya Pak Edi ya, kalau caranya ya. Betul. Dan hanya untuk kita ngomong ke anak, ya maksudnya kesabarannya dulu ya Pak Edi ya, yang harus diinikan. Bahkan bagusnya 360 derajat dong. Pengertian 360 derajat itu, gurunya juga perlu. Karena guru yang memberikan informasi itu juga bagi dia berpengaruh, amat berpengaruh gitu. Guru yang galak itu akan berdampak. Ya, bayangkan saja, itu banyak yang saya temukan, apakah dia ketika SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah, dia direndahkan oleh gurunya, itu dia down. Down. Dibilang bodoh, dibilang dungu, apapun lah istilah yang direndahkan itu dia down. Ya kan? Di rumah tidak, tapi di sekolah. Oke, guru, teman. Banyak saya temukan yang dibully teman, sekarang menjadi klien saya. Dan dia stop out sudah sekian lama. Ada yang udah 8 tahun, ya. Ada yang 5 tahun, dan sudah kemana-mana berobatnya, Dok. Gitu. Iya, betul. Sudah, maaf ini udah sampai masuk juga ke ilmu perjinan ya, di ruqyah segala macam gitu ya. Kadang-kadang tuh ada jalan-jalan mencari orang pintar katanya. Betul. Sebenarnya ruqyah itu bagus karena itu kan bagian dari sunnah Rasul ya. Tetapi poinnya adalah kita jangan fokus ke situnya. Fokus ke ruqyah mandiri, fokus kepada solusi ke depan. Tapi kalau kita balik ke belakang, ya kita dimainin sama yang namanya Mr. X ya. Ada juga bilang si John, ada bilang Mr. X gitu ya. Iya. Tadi dikatakan bahwa ada juga ini kan terapi emosional freedom teknik gitu kan. Tadi Pak Edi mengatakan juga ada proses detox gitu kan. Nah, yang saya alami ya dengan nutrisi, proses detox kadang-kadang kita kurang nyaman ke Pak Edi. Setelah kita melakukan detox, ya mungkin kalau secara analogi, secara kebendaan, itu aliran yang tadinya sampah lagi dicocokin tuh karena pembuluh darahnya banyak tersarapan jadi sakit ke badan gitu kan. Nah, bagaimana dengan terapi EFT ini, dengan proses detox ini, apakah dia akan semakin kesal, semakin marah, atau seperti apa Pak Edi? Itu gejalanya itu bisa banyak ya Dok. Jadi ada yang secara umum itu ketika dia sudah detox ya, dia lebih segar. Terjadi perubahan di mukanya itu lebih segar gitu ya. Kok dia saya lagi jadi enak ya, lega ya. Tapi ada juga ketika di tapping dia muak. Jangan kita anggap itu ngantuk. Nah itu saya kalau di tapping muak. Itu detox. Tapi ada juga yang dia langsung lemes. Kok saya lemes Pak Edi? Ini detox. Jadi saya suruh dia duduk dulu, santai, tarik nafas ya. Kalau bagi yang muslim saya ajak dia zikir aja dulu. Nah, selang 5 menit baru kita lanjut. Ada yang perlu 10 menit. Biarin aja dulu. Itu detox. Ya. Itu kenapa tuh Pak Edi? Kok bisa kayak gitu ya? Ya, karena tadi kan sistem energi itu kan seperti aliran sungai ya. Ketika aliran sungainya itu kita mau lancarkan, dia kan mencari jalan mau kemana gitu. Nah, itu dalam sistem tubuh ya seperti diaduk-aduk ya. Nah, ini yang kita sendiri wallahu alam itu karena kita tidak bisa melihat gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ilmu kedokteran, berarti ketika satuan terkecilnya itu kita coba seimbangkan, berarti kan satuan di atasnya kan bisa jadi dikatakan zat kimia ya. Apakah itu hormon, apakah itu enzim ya. Nah, sistem hormon dan enzim inilah yang lagi mencoba menetralisirkan sistem tubuh. Nah, makanya tadi terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Wah, menarik sekali Pak Edi. Iya, betul.
Mm-mm. Saya mempelajari terapi EFT ini sebenarnya lama ya, sejak Ya, tahun apa ya 2011 dulu ya saya mempelajari. Cuma ya mungkin karena ya ego itulah Pak Edi, saya baca di buku apa ya, memang 80% itu manusia dikuasai ego. Ya mungkin ego itu kan ya emosi-emosi negatif tadi kan. Jadi eh ya itu yang saya ini kan. Tapi setelah saya bukan saya pertimbangkan, saya mendapatkan satu titik terendah yang betul-betul titik terendah dan ternyata kagak enak gitu kan dengan terus dikelumungin dengan masalah dengan apa itu, tapi ya akhirnya saya coba untuk saya memutuskan saya harus keluar dari kondisi kayak gini ya. Saya coba tetap berkomunitas dan buku terapi dan saya bantu juga dengan terapi EFT. Makanya senang sekali saya sharing untuk terapi EFT, walaupun sekarang saya tidak hanya sebagai praktisi aja ya, tapi ya saya coba untuk apa namanya memotivasi gitu kan, karena memang hidup ini ternyata tidak mulus berjalan dan tidak bisa sesuai dengan harapan gitu kan. Tapi ya kita memang harus punya tujuan, karena semakin ke sini tanpa disadari usia bertambah, kematian semakin mendekat itu kan, kemana kita akan berada. Ada bukunya di buku Berpikir dan Menjiwa Besar tuh kalau nggak salah. Kemana kita berada ya kita harus pikirkan ya, bukan hanya secara finansial aja, maksudnya secara duniawi aja, karena dipelajari juga hidup hidup berakhir itu setelah kematian itu yang harus kita pikirkan juga ya Pak Edi. Makanya dengan sharing EFT ini saya suka sekali gitu ya, walaupun saya ya banyak yang harus saya dapatkan, saya lakukan, tapi ya dari sekian ilmu gitu kan, pengobatan holistik dari akupuntur, ruqyah, bekam, ini yang nyangkut di saya saat ini di samping profesi saya gitu kan. Karena ini juga sebagai acuan juga buat saya. Oh, gue ngomong begini ke orang, tapi gue nggak kayak gini gitu kan. Jadi astagfirullah gitu kan. Hanya ya memang proses nggak gampang Pak Edi. Semua memang berproses, tapi ya kembali lagi pada tujuan kita mau kemana kita berada gitu kan. Yeah. Ya fokus di sana aja, walaupun sulit bilang minjalik dah, tapi ya memang harus lakukan. Makanya saya coba untuk nih gimana caranya sharing lagi di era di kondisi pandemi ini, tapi alhamdulillah menemukan juga gitu kan caranya gitu kan. Nah, di mana kita mungkin teman-teman FB ini ada yang menanyakan juga gimana caranya belajar untuk EFT ini, apalagi di era di kondisi pandemi ini, apakah bisa mempelajari terapi EFT ini dan kapan waktunya dan di mana gitu Pak Edi? Mangga. Ya, jadi sebentar ya, ini saya lihat ada jadwal nih kalau ditanya kapan waktunya ya. Sebentar ya dok. Nah, jadi untuk belajar EFT, kalau yang boleh saya sarankan, itu sebenarnya trainer EFT itu sudah banyak ya, termasuk Dr. Lea ya. Nah, itu biasanya coba dilihat dulu siapa saja yang udah jadi trainer, itu ada di apindo.org. Nah, nanti coba lihat pengumuman yang mereka buat gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, itu memang kita ada lembaga yang dikatakan EFT Center. Nah, itu insya Allah nanti tanggal 25-26 Juli ya, itu ada kelas EFT ya. Nah, insya Allah itu dok. Jadi EFT Center itu akan menyelenggarakan kelas EFT itu tanggal 25-26 Juli ya. Nah, itu bisa secara offline maupun online. Tapi untuk 25 itu dia online. Karena kemarin ini kita coba untuk offline, rupanya masih banyak yang belum berani ya. Jadi kita masih pakai offline itu dok. Insya Allah. Pakai online kali ya, bukan offline. Maaf, secara online. Ya. Iya kan, kadang-kadang online offline ketukar-tukar ya dok ya. Iya, saya juga suka begitu. Nah, dihubungin kemana Pak Edi untuk khusus untuk EFT Center? Kalau misalnya ada teman-teman di EFT ini yang ingin langsung belajar sama Pak Edi, gitu. Ya, itu bisa dihubungin, mungkin boleh dicatat ya dok ya. Itu bisa dihubungin ke 0878 7463 6635 ya. Saya ulangin 0878 7463
6635. Untuk tanggalnya itu 25 Juli dan 26 Juli. 25 Juli itu level 1-nya, 26 Juli itu hari Ahad ataupun hari Minggu itu level 2-nya, Dok. Bisa langsung paket ya Pak Edi ya, hari level Bisa, 1, level 2 bisa. ya. Level 1 dulu atau level 2 atau langsung level 1, level 2, begitu. Ada berapa level Pak Edi? Bisa disampaikan untuk pembelajaran terapi ini, dan apakah itu sulit dan lama pembelajarannya? Seperti apa Pak Edi? Ya, artinya ada 4 ya. Satu level 1, yang kedua level 2, yang ketiga level 3. Nah, yang agak perlu syarat itu ketika dia mengambil TOT. Ya, TOT itu Training of Trainers. Nah, ini dia yang harus minimal ada 20 klien ya. Kalau dia belum ada 20 klien ya kita belum mau karena dia praktek aja belum gitu ya. Nah, yang kedua kita tentu lihat dulu motivasinya, benar nggak ini mau menyebarkan keilmuan ya. Nah itu Dok, sebenarnya ada lagi master trainer, tapi di kita di asosiasi kita tidak bikin kelas itu berdasarkan prestasi. Kalau dalam setahun dia sudah bikin kelas minimal 10 kali yang certified, nah itu bisa kita kasih dia master trainer. Tapi kalau dia tidak pernah bikin kelas ya kita tidak akan pernah kasih master trainer. Oke, Pak Edi, satu lagi Pak Edi, bisa sedikit gambarkan ya, walaupun saya tahu, tapi ini saya berharap langsung dari Pak Edi sebagai gurunya. Apa perbedaan level 1 dengan level 2 Pak Edi? Yang minimal jadi level, ya, level 2. Baik. Level 1 itu lebih kepada introduction, titik tekannya itu kita bisa lakukan untuk diri sendiri, walaupun banyak juga itu yang mencoba untuk bantu keluarga, dan alhamdulillah berhasil. Karena di level 1 itu kita ajarkan ada 2 teknik ya, 1 teknik dasar, 2 teknik film. Jadi dia belum diajarkan bagaimana seperti di level 2. Level 2 dia diajarkan sebagai praktisi. Jadi dia akan diajarkan bagaimana menggali ya persoalan pada si klien. Karena di EFT itu beda dengan NLP. Kalau NLP dia tidak perlu menggali klien. Kalau di EFT harus. Karena dia harus melakukan regresi ke bawah ya, sehingga semua persoalan masa lalu dia itu yang perlu diprogram ulang melalui tapping agar sistem energinya kembali selaras, memori yang pada sel pun dia berubah ya. Karena ketika memori dan energi tidak selaras, nah itu yang seperti kita belajar bahasa program, dia selalu ada syntax error, ada masalah dia. Nah itu yang harus kita selesaikan. Jadi kita ibaratnya melakukannya itu betul-betul seperti mengupas bawang ya. Bawang, ya. Nah itu di level 2 itu Dok. Jadi ada ilmu yang memang mendidik seseorang menjadi praktisi, bahkan dibekali juga ada yang namanya muscle test ya. Muscle test ini kita bisa mendeteksi orang walaupun orang itu tidak bisa ngomong apa masalah dia. Awalnya kita pengen dia yang mengungkapkan. Kalau tidak ya kita muscle test dia. Kita tahu akhirnya masalah dia itu apa. Begitu ya. Ya. Yang saya pelajari di level 2 itu memang asik ya, dan memang kalau secara pengobatan medis itu di luar logika Pak Edi, yang katanya titik ini gitu kan untuk apa ya, gitu kan. Betul. Ini untuk apa, yang minimal kita 3 titik lah yang harus di tapping, nggak harus seluruh yang tadi Pak Edi bilang. Betul. Titik ya. Dan itu ada di level 2 ya Pak Edi ya, dan itu ya, sangat itu salah satu keistimewaan lagi di level 2, artinya kalau di level 1 kita dikenalin seluruh titik, di level 2 bisa kita ambil shortcut ya, titik tertentu aja. Jadi kita nggak akan bosan. Misalnya gini, kita menyelesaikan fobia itu cukup 1 titik. Fobia ya, marah cukup sebelah sini ya. Kemudian orang yang lagi pingsan itu cukup di 2 titik ya, ini. Itu suka saya alami tuh. Itu di level 2 itu Dok. Iya, ya, saya suka sekali dengan ini. Alhamdulillah Pak Edi, kemarin juga ada pasien itu di luar nalar saya juga ya Pak Edi ya. Dia jatuh, giginya fraktur, pokoknya baret-baret. Katanya dia jatuh dari motor sama suaminya. Ya udah, yang saya tanganin sitonya dulu, kondisi fisiknya dulu. Saya tanya, Bu, sebelumnya ada kejadian apa nih? Kok ibu bisa jatuh?
Nangis Pak Edi. Akhirnya dia Heeh. curhat, tapi itu dia diantarin sama sama adik sama suaminya ya, karena dia bilang ada, dan saya juga nggak enak ya, masa harus didengar sama suami supaya nggak apa supaya bisa lepas dia cerita. Ya, Tapi memang pas suaminya udah keluar dan adiknya keluar, saya tanya, mendetail banget dia cerita. Tapi ya, memang betul ya Pak Edi. Jadi ya logika juga gitu. Yang penyakit yang masalah cancer itu juga ya. ada Pak Edi. Yang saya temui nih untuk masalah cancer ya, uh, biasanya cancer yang wanita Pak Edi itu dari hubungan suami istri ya yang kurang Hmm, harmonis ya. betul. Banyaknya itu ya Pak Edi ya yang saya Ya, untuk ya, wanita, ya. Jadi organ wanitanya yang bermasalah karena ya ada yang suaminya mungkin KDRT, ada yang disakiti sama suaminya. Oh, saya sampai oh gitu ya. Jadi ya bukan hanya karena saya sakit karena jatuh, saya sakit karena mungkin tak salah tidur, salah bantal gitu kan, tapi ya itu ada faktor lain sebelum ada kejadian yang sebenarnya yang menyebabkan berkaitan dengan itu ya Pak Edi ya. Gitu. betul, betul. Dan itu bukan karma ya Pak Edi ya sebenarnya. Ada yang mengatakan uh, apa namanya bukan apa ya mungkin dari perilaku orang tua terhadap anak salah satunya yang menyebabkan anak seperti apa sebenarnya bukan karma juga ya Pak Edi ya itu hukum bukan hukum ya sebab akibat juga ya Pak Edi ya ada nggak berhubungan kayak gitu Pak Edi kira-kira? Jadi gini, ketika kita meluruskan pendekatan EFT dengan pendekatan yang kita katakan holistik, yang sebenarnya kita selaraskan bagi Muslim itu dengan tuntunan kehidupannya ya, Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, jadi dalilnya juga kita harus lihat dari dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada istilah karma, ya. Dan itu dibuktikan dalam kajian secara saintifik. Artinya, ketika orang kena cancer, kalau ada turunannya itu lebih kepada, oh ya, dia carrier terhadap genetik, ya. Tapi carrier dari genetika itu, dari kajian Harvard, itu tidak lebih dari 2%. Nah, yang memicunya tadi adalah bagaimana program kehidupan dia, bawah sadar dia. Misalnya dengan kesedihan mendalam, ya, dengan kekecewaan mendalam, dengan dendam mendalam, itulah yang bisa menyebabkan kanker. Jadi tidak ada hubungan dengan karma, Dok. Sama sekali tidak. Ya, kasihan kalau dengan karma. Ya betul. Kok dosa orang tuanya yang sudah meninggal, anaknya yang kena? Nggak bisa. Dalilnya tidak ada. Dan secara ilmiah juga tidak. Walaupun ya, misalnya ada kajian diabetes. Itu diabetes itu ternyata kenapa 85% orang diabetes? Karena dia terobsesi. Orang tuanya itu genetiknya diabetes. Ya jadi hipnosis self-talk-nya demikian. Tapi kalau self-talk-nya dibenerin bahwa oh no ya, dia hanya 2% kok maksimal ya. Apalagi Bruce Lipton mengatakan, oh genetika itu old fashion bagi dunia kedokteran. Dia mengenalkan apa yang dikatakan epigenetics ya, bahwa sel itu bisa kita program dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagi kita tentu atas izin Allah. Nah, jadi membuat kita menjadi optimis dalam dunia pengobatan. Karena apa? Di Amerika pun scientificnya itu berkembang researchnya. Tapi kalau di kita ya kita harus ini bersabar ya Dok, karena dulu saya pernah di BPT, ya kita memang dunia researchnya dananya minim ya. Jadi ya saya sendiri banyak baca literatur, riset-riset ya dari negara barat, mau tidak mau. Begitu Dok. Baik Pak Edi, alhamdulillah waktunya udah lebih tapi sangat luar biasa sekali ya ini pengalaman juga buat saya ya yang sangat aduh saya juga nggak bisa ngomong nih tentang ini nih tapi ya dengan terapi EFT dan kita juga banyak belajar alhamdulillah apapun bisa kita lakukan selama itu positif selama itu kita Insya Allah amin. punya Betul Dok. arah Ya. yang baik ya jadi yang penting hidup itu tidak sendiri sebenarnya Pak Edi hidup itu harus berkolaborasi bersama-sama untuk tujuan yang mudah-mudahan kedepannya buat teman-teman yang menyimak di sini mudah-mudahan sharing ini juga di Facebook ini bisa dibaca, disimak banyak orang.
yang pasti saya sangat luar biasa dengan terapi EFT, apalagi dengan kehadiran Pak Edi sudah menguatkan juga bahwa terapi EFT ini sangat luar biasa untuk kita aplikasikan. Jangan segera ke dokter, jangan segera buru-buru makan obat, karena masing-masing juga ada efek akibatnya. Karena tubuh itu kalau dijolimi juga makin menderita. Informasi untuk teman-teman bagi yang mau, ini ada buku Pak Edi, bacanya gimana ya? Kebaca nggak ya kali ya? Kebaca. Ini ada buku Pak Edi sendiri yang bikin ya Pak Edi ya? Ya, alhamdulillah. Menulis Cara Sehat Abad 21. Ini ya bolehlah dipelajari dulu sebelum mempelajari secara secara offline atau online secara workshopnya. Ini teman-teman Facebook bisa dapatkan buku ini, bisa langsung ke saya, bisa hubungi saya di inbox atau di 087883987972, dan bisa juga nanti simak di FB-nya Emotional Freedom Technique atau FB Edi Iskandar. Teman-teman bisa dapatkan. Kalau pengen lebih tahu, mangga langsung ke Pak Edi, silahkan tadi ke nomor yang tadi, atau misalnya bisa lewat saya. Nanti saya sharekan grup WA untuk webinar-webinar, karena untuk kehidupan ke depan sekali lagi tidak bisa sendiri, itu harus ada komunitas untuk menguatkan harapan kita, karena emosi pasti selalu labil ya, jadi harus tetap berkomunitas, tetap fokus pada tujuannya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi untuk bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita jadwalkan lagi. Amin, insya Allah. Lain ya, dengan tema yang lainnya Pak Edi ya. Pak Edi bersedia kan? Siap, insya Allah dok. Why not? Ya, jadi kita sama. Jawabannya why not? Yang pasti niatnya kita hanya untuk membantu masyarakat yang Amin, mau, betul. ya, lagi mau ya, kalau nggak mau juga ya itu urusan masing-masing. Karena kehidupan kita kan bukan orang lain yang ngatur ya, tapi diri kita sendiri ya yang ngatur ya Pak Edi ya. Yeah. You are the master, you are the captain of your life. Iya, karena arsiteknya adalah diri kita sendiri. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Edi untuk pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa terjadwalkan lagi dengan tema Amin. Nanti kita bikin konsep lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak Facebook saya ini dan Facebook mungkin yang lainnya, Facebook Pak Edi Iskandar juga. Sampai ketemu lagi di waktu yang mendatang, dan mungkin tema yang lain, jadwal yang lain, insya Allah akan saya persiapkan. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya.